Anak majikanku rela nungguin aku hampir 1 jaman di kandang bebek. Katanya dia takut lihat aku kabur karena tadi sebelum aku pergi isi ulang air galon kayak gini, dia laporin aku ke polisi. Dan kalian tahu setelah anaknya nenek ngebantuin aku nurunin galon ini, dia langsung pergi untuk beli air minum untuk dikasih ke aku. Terus anaknya nenek langsung bilang, "Maaf ya anak." Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Ini aku baru selesai isi ulang air galon ya guys, tapi karena ban sepedaku kempes, jadi di sini aku mau ngajak kalian untuk pompa ban sepedaku dulu. Karena ban sepedaku agak sedikit kempes, jadi aku mau ngajak kalian untuk pompa banku sedikit guys. Ini udah bunyi, bannya udah bunyi kayak apa ya? Kayak kekurangan angin gitu guys. Jadi aku mau ngajak kalian untuk pompa ban sepedaku dulu. Untung aja di Taiwan ini pompa sepedanya gratis ya guys. Dan selain gratis, pompa bannya juga ready 24 jam. Jadi kapanpun kalian mau pompa ban kalian, entah itu mau tengah malam, mau siang hari, mau pagi hari, pokoknya selalu ready. Tapi yang lebih bikin aku kagum lagi di sini itu adalah nggak ada yang namanya maling. Lihat aja nih, pemilik pompanya nggak ada di sini, bengkelnya juga tutup, tapi pompa bannya tetap disediain di luar dan itu sampai 24 jam ya guys. Maksudku hal sekecil ini aja udah membantu masyarakatnya banget. Kayak nggak bikin masyarakatnya itu merasa kesusahan untuk cari angin, untuk nambahin angin ban motor mereka ataupun ban sepeda aku kayak gini. Ih, kotor. Tinggal yang belakang. Ya udah, beralih dari kekaguman aku tentang pompa ban yang gratis dan juga aman ditaruh di luar. Di sini aku mau lanjut untuk cerita-cerita lagi tentang anaknya nenek. Pokoknya aku nggak bakalan lewatin satupun momen aku bercerita tentang anaknya nenek. Nggak bakalan aku lewatin sebelum aku pulang ke Indonesia. Soalnya selain kalian suka denger ceritaku ini, aku juga bakalan menjadikannya sebagai kenang-kenangan suatu saat nanti pas aku pulang ke Indonesia, aku bisa mendengarkannya lagi dan bisa melihatnya lagi guys. Tuh, dia aja pakai sepeda, terus yang di sana juga sepeda. Pokoknya di tempatku itu kebanyakan sepeda guys. Tuh. Sebelum aku lanjut ceritaku tentang pengalaman kerja aku selama aku di sini, aku mau ngajak kalian pulang lewat tempat yang berbeda. Setelah dipompa kan enak dipakai sepedanya. Yaudah, sekarang aku nggak pulang lewat tempat biasa ya guys. Aku pulangnya lewat yang kemarin aku diajak jalan-jalan sama anaknya nenek yang paling besar. Yang lewat ini guys. Biasanya kan aku lewat sana. Jadi hari ini aku lewat sini guys. Nah, aku udah hafal jalannya. Soalnya di sini tempatnya itu nggak bikin pusing guys. Diajak 1 kali udah hafal. Sambilan aku pulang lewat tempat yang kemarin aku diajak sama anaknya nenek yang paling besar. Jadi di sini aku mau lanjut untuk ceritain tentang anaknya nenek lagi. Dan kali ini ceritanya lumayan berbeda nih. Dan ceritanya ini lumayan lama banget. Maksudku kejadiannya ini udah lumayan lama. Tentang seruling yang dia mainin tengah malam sampai aku sama nenek nggak bisa tidur. Ini kejadiannya sebelum bulan puasa ya guys. Jadi kan dia main seruling nih jam 2 malam. Jadi karena aku nggak bisa tidur, nenek juga nggak bisa tidur. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar untuk ambil itu seruling biar dia nggak mainin lagi. Dikarenakan dia mainin serulingnya itu di depan kamar aku guys. Dan dia maininnya itu tanpa jeda sampai aku pakai earphone pun tetap tembus itu suara serulingnya. Akhirnya mau nggak mau aku memutuskan untuk keluar untuk rebut itu seruling. Kalian tahu apa yang terjadi setelah aku rebut itu seruling dari tangannya? Posisinya kan dia lagi duduk nih main seruling. Aku rebut lah serulingnya. Habis aku rebut, aku langsung masuk ke dalam kamar. Dia belum sempat bangun, pintu kamarnya udah aku kunci duluan. Yaps, kalian pasti udah tahu dong jawabannya apa. Ucuk. Setelah dia gedor pintu aku lumayan lama dan gedornya itu lumayan keras, aku tetap nggak mau bukain pintunya. Akhirnya dia masuk ke ruang tamu untuk pergi telepon polisi. Tapi karena aku udah denger dia mau laporin aku ke polisi, akhirnya mau nggak mau aku harus keluar lagi guys untuk ngembaliin serulingnya itu. Karena posisinya itu udah tengah malam banget, jadi aku males banget untuk berurusan sama polisi guys. Kalian lihat siapa yang ngikutin aku? Aku diikutin anaknya nenek. Ternyata dia nungguin aku di kandang bebek.
Tapi nggak apa-apa lah, dia ngikutin daripada pulang-pulangnya aku ketemu polisi lagi. Aduh, calupan. Sekarang ini aku bakalan suruh dia untuk bantuin aku nurunin ini air. Tunggu dulu guys, sebelum aku lanjut ceritanya yang tadi, ternyata di sini anaknya nenek ada ngikutin aku toh. Ternyata dia nungguin aku dari tadi di kebun bebek dan aku nggak ada lihat dia sama sekali nungguin aku di sana. Dia sembunyi di mana coba? Masya Allah, ada-ada aja pokoknya anaknya nenekku yang satu ini. Ya udah, lanjut ceritanya yang tadi. Setelah aku keluar kamar dan aku langsung kasih serulingnya ke dia, akhirnya dia nggak jadi telepon polisi. Aku bilang lah sama dianya, kamu jangan mainin lagi, soalnya aku sama nenek nggak bisa tidur gara-gara suara serulingmu yang merdu ini. Akhirnya dia ngalah guys, dia taruh serulingnya itu di atas meja dan dia langsung pergi ke kamar untuk tidur. Aku nggak nyangka kalau anaknya nenek bakalan cari aku dan nungguin aku di kandang bebek guys, pas aku pergi isi ulang air galon. Dan ternyata pas aku udah pulang, dia lihat aku pulang, dia ngikutin aku dari belakang. Aku taunya itu pas aku udah mau nyampe di rumah. Dia tadi ceritanya itu kayak gitu, aku nungguin kamu di kandang bebek katanya. Dia takut lihat aku kabur karena tadi dia panggilin aku polisi. Jadi dia kira aku kabur guys. Emang agak lain anak nenekku yang satu ini. Padahal ini aku masih kesel ya sama dia dikarenakan dia panggilin aku polisi lah. Sekarang dia bikin aku ketawa. Babu Taiwan yang lumayan pengalaman kerjanya itu berbeda daripada yang lain. Yang tadinya kesel banget sama anaknya nenek lah sekarang mau ketawa sama tingkah lakunya dia yang nungguin aku di kandang bebek. Sisi ini. Setelah dia laporin aku ke polisi, dia bujuk aku pakai susu, es teh susu. Ya udah ya guys, videonya sampai di sini dulu soalnya aku mau lanjut untuk masak untuk aku berbuka puasa nanti. Jadi terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video aku dan yang sudah mendengarkan cerita aku. Jangan lupa untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.